3 jenis toko yang kita nggak perlu lagi datangi teman-teman. Oke teman-teman, sales semuanya, dimanapun kalian berada ya, semoga penjualan kalian selalu ramai dan target ya. Nah di video kali ini saya akan sedikit sharing mengenai 3 jenis toko yang kita itu nggak perlu datang ke toko tersebut lagi teman-teman. Saya sendiri, saya sudah bisa dibilang saya memblacklist beberapa toko. Saya tidak mendatangi beberapa toko yang saya anggap toko tersebut tidak layak untuk didatangi lagi. Nah, saya akan jelaskan di video ini. Jadi mohon disimak, siapa tahu video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, ya. Jadi yang pertama gini, ada sebuah konsep dalam dunia distribusi, yaitu follow up. Follow up itu adalah kita menawarkan produk itu nggak boleh cuma satu kali, ya. Nah, satu kali belum mau, kita datangi di minggu berikutnya. Belum mau lagi, datangi lagi di minggu berikutnya. Itu namanya follow up. Nah, kalau misalnya saya teman-teman yang masuk dalam toko yang saya blacklist ya, yang pertama adalah toko yang saya itu sudah datang untuk menawarkan produk lebih dari 3 kali, tapi tetap belum mau membeli, saya tidak akan datangi lagi. Ya, jadi misalnya nih ada sebuah toko, anggaplah nama tokonya toko A. Nah, saya datang ke toko A nih, saya presentasi bla 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 bla, ternyata belum mau membeli. Nah, di minggu berikutnya saya masih datang ke toko tersebut ya, karena mungkin biasanya gini teman-teman, kalau ditawari produk baru kadang kan ada yang di hari itu salesnya banyak yang datang, sehingga ya udah mas ini besok kesini lagi, atau mungkin dia tertarik tapi uangnya udah buat belanja grosir. Nah itu pentingnya follow up. Jadi kita di minggu berikutnya itu datang lagi, tawari produk lagi. Gimana pak, udah ada yang tanya belum pak produk saya pak? Nah kalau kok ternyata belum mau mencoba atau belum mau membeli produk kita, di kunjungan ketiga atau minggu ketiga kita tawari lagi. Nah ini puncaknya teman-teman, kalau kok 3 kali kita datang kok masih belum mau membeli, kita udah nggak perlu datang lagi ke toko tersebut. Kenapa? Karena sudah fix ya, sudah fix 100% bahwa toko itu memang tidak mau untuk membeli produk kalian. Jadi bisa dibilang kalau toko dengan karakter seperti ini itu disebut toko selektif ya. Jadi toko itu toko selektif itu ada beberapa jenis. Yang pertama, toko itu selektif karena toko itu masih baru dan modalnya mungkin nipis teman-teman. Jadi toko baru itu yang modal yang nipis biasanya itu hanya mau stok produk yang udah pasti laku. Misalnya dari brand rokok ya maunya cuma dari Jarum, dari Sampurna, dari mie instan cuma maunya Indomie sama mie sedap, untuk mie baru nggak mau. Nah itu contoh toko baru yang modalnya nipis. Jadi intinya mereka belum berani untuk membeli produk yang belum tentu laku atau enggak, karena faktor modal, karena takut uangnya itu nggak muter atau muternya lama kalau misalnya mereka kulaan produk baru. Itu poin pertama. Terus poin yang kedua ya, poin yang kedua adalah toko itu sebenarnya memang nggak mau menjual produk baru ya. Dan biasanya toko-toko seperti ini tuh biasanya ada di main road atau di jalan-jalan gede ya. Saya selama nyales itu jarang melihat produk-produk baru itu yang ada di pinggir-pinggir jalan teman-teman, di toko-toko pinggir jalan. Ya ada beberapa, tapi lebih banyak kan yang di dalam ya. Di dalam gang itu biasanya ditawari produk baru itu welcome teman-teman ya. Karena saya sudah pernah membuat video juga alasan kenapa kok toko di dalam gang itu kok lebih berpotensi daripada toko di pinggir jalan untuk produk baru loh, untuk produk baru ya. Itu saya sudah pernah buat videonya, kalian bisa cari, bisa ditonton ya. Itu yang pertama ya. Jadi toko yang saya tawari produk lebih dari 3 kali kok tetap nggak membeli, ya udah saya nggak akan datangi lagi, saya nggak akan tawari lagi. Tapi yang saya lakukan adalah saya meninggalkan kartu nama saya. Ya udah Pak Bu, kalau misalnya belum ada yang mau beli, kalau belum mau nyoba beli, ini saya ada kartu nama, ini saya tinggal, nanti kok suatu saat ada yang tanya tentang produk saya, produk rokok saya, kopi saya, nanti bisa WA saya. Ini nomornya, ini kartu nama saya. Itu opsi pertama. Opsi keduanya, saya akan alihkan ke grosir ya. Ya ada Pak Bu, kalau misalnya kok ini belum ada yang tanya produk saya, nanti kok kalau misalnya banyak yang tanya, di grosir juga udah ada. Bapak ibunya bisa beli ke grosir. Itu yang nyuplai juga satu perusahaan sama tempat saya bekerja. Kalian bisa bilang seperti itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, toko yang nggak akan saya datangi lagi adalah toko yang
orangnya itu sudah dikasih sistem tempo atau titip jual, tapi penjualannya sangat lambat, ya. Nah, ini yang sudah saya buat video kemarin juga, teman-teman. Jadi kadang itu gini, ada beberapa karakter toko yang karakternya itu cuma melegakan, ngelegake kalau istilah Jawanya ya. Jadi ya udah Mas, kalau misalnya sistemnya tempo atau titip dulu sama mau, tapi giliran dikasih sistem tempo, sistem konsinyasi, sistem titip jual, giliran kita datang 1 minggu atau 2 minggu, produknya masih utuh. Ternyata apa? Produknya nggak di display, produknya di bawah, ya nggak akan laku, ya. Minimal, ya, ini kalau misalnya kalian punya toko juga, saya kasih tahu, minimal kalau ada sales yang kasih sistem tempo atau titip jual, minimal dipajang, produknya dipajang minimal, teman-teman. Jadi kalau kamu nggak punya waktu untuk menawarkan produk tersebut, dengan kalian pajang produk tersebut, ya, produk itu seakan-akan itu ngomong, ini loh ada saya, produk baru, ya. Orang kalau melihat sesuatu yang baru itu, saya yakin 90% pasti tertarik mau mencoba kok, ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya toko seperti itu, saya nggak akan datangi lagi. Saya udah beberapa teman-teman itu join visit, saya juga mengcover toko yang loh kok seperti ini, ya. Padahal gini teman-teman, padahal tidak semua distributor itu support sistem tempo loh. Kadang itu ada sales yang inisiatif sendiri. Mereka rela istilahnya setoran sama kantor, sama distributor, sama deponya itu pakai uang mereka sendiri. Jadi kalian itu ditalangi sama si sales. Tetapi dengan harapan apa? Dengan harapan kalian sebagai toko itu membantu distribusi mereka. Tapi ternyata apa? Nggak dipajang. Kalian cuma ngelegake. Nah, kasihan ya teman-teman. Jadi mulai sekarang bagi pemilik toko, silakan kalau punya produk yang sistem tempo atau jual, dipajang, minimal dipajang, ya. Seperti itu. Karena kita nggak tahu si sales itu dari distributor ada sistem tempo atau enggak, atau itu inisiatif sales sendiri. Jadi si sales sudah berbaik hati, jadi kita sebagai pemilik toko atau pemilik grosir, ya kita juga harus melakukan hal yang sama, seperti itu ya. Nah, itu yang kedua ya. Kalau saya kasih sistem tempo tetap jual kok nggak dijual atau penjualannya sangat lambat, saya akan stop. Terus berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah toko dengan sistem pembayaran yang rumit. Nah, ini saya juga akan cut toko dengan karakter seperti ini, ya. Saya lebih baik kehilangan toko daripada saya itu rumit di belakangnya itu rumit, ya. Jadi kalau misalnya toko yang pembayarannya rumit itu seperti ini. Misalnya kita kasih sistem tempo atau cash tempo, nah udah jatuh tempo nih, ya. Tapi belum dibayar. Ternyata uang kita itu buat muter produk lain. 2 minggu ya Mas, minggu depan ya Mas, padahal barangnya udah habis. Nah, ini akan udah nggak ada toleransi. Mungkin kalau sekali 2 kali saya masih bisa, tapi kok kalau terus seperti itu, ya udah mohon maaf. Maaf Pak, Bu, ini dari kantor udah nggak ada sistem cash atau sistem tempo lagi. Kalau misalnya jenengan mau ya silakan beli cash, kalau nggak mau ya maaf, saya udah nggak bisa. Kalau produk kalian udah laku, kalian ngomong gitu, toko pasti tetap mau beli teman-teman ya. Kuncinya itu kalau produknya udah jalan ya, dari sistem yang sistem cash tempo, sistem konsinyasi, titip jual, disuruh cash pasti mau, seperti itu. Maka dari itu di beberapa video saya selalu bilang, kalau kamu nyales usahakan sistemnya yang cash, ya. Kalau misalnya saya bisa loh jual produk rokok sehari 1 karton di retail, sistemnya apa? Tempo. Semua orang bisa teman-teman, semua orang bisa kalau cuma sistem tempo. Nah, tantangan seorang sales ya, dan bisa dibilang kalau misalnya kalian seorang freelance, kalau sistem tempo itu modalnya itu nggak jalan teman-teman, nggak jalan. Nah, kalau misalnya sistemnya cash ya, itu kan langsung kalian bisa buat kulaan lagi ya. Kalau misalnya kalian mau sistem tempo, sementara kalian itu seorang freelance, ya modal kalian harus double ya. Udah freelance sama tempo pusing teman-teman, kecuali modalnya double atau triple ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya teman-teman, toko yang tidak akan saya datangi lagi, yaitu toko dengan karakter pemilik yang toksik ya. Jadi ini bukan 3 jenis toko tapi 4 jenis toko ya. Yang terakhir adalah toko yang toksik. Saya kasih contoh seperti ini. Saya kalau misalnya datang ke sebuah toko ya, terus kok
saya disuruh ngobrolin produk ya teman-teman, dan si pemilik toko itu menjelek-jelekan produk lain, produk kompetitor ke saya. Mungkin untuk sekali dua kali itu saya masih oke lah ya. Terus tapi kalau misalnya permasalahannya kalau setiap saya berkunjung dari 1 bulan 2 bulan kok masih seperti itu, saya akan tinggalkan toko itu teman-teman ya. Kenapa ya? Karena eh, kalau suatu saat saya sama si pemilik toko terjadi gesek atau kesalahpahaman ya, saya akan habis teman-teman. Pasti produk saya akan dijelekan, bahkan menjelekannya itu dilebih-lebihkan. Nah itu yang saya takutkan. Maka dari itu kalau misalnya saya mempunyai karakter toko yang orangnya itu toksik, sebisa mungkin saya hindari. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk opsi terakhirnya sebenarnya gitu teman-teman. Kemarin ada DM yang masuk ke email saya sama IG saya, Mas saya itu punya karakter toko yang orangnya toksik, tapi orderannya banyak Mas. Apa yang harus saya lakukan? Nah sebenarnya kalau misalnya kalian masih sayang sama omset sama profit kalian, wah ini kok kalau saya nggak cover kok sayang omsetnya gede, kalau order gede orang ini, kalian cukup tetap datang, tetap di cover karena itu memang nyari omset sama profit juga susah, tapi kalian ngobrol sewajarnya aja teman-teman. Kalian cukup jadi pendengar aja teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya si pemilik toko sedang menjelekkan produk lain, kalian oh gitu ya Pak, udah gitu aja teman-teman. Lalu habis itu sudah kasih barang, sudah terima uang, pergi seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya orangnya itu sudah orangnya karakternya seperti itu, orderannya sedikit, lepaskan ya. Udah nggak usah ambil pusing teman-teman, lepaskan ya. Karena ya nanti kalian akan rumit sendiri. Mungkin kalau misalnya kalian udah ada yang punya pengalaman seperti itu, bisa tulis di kolom komentar. Karena kalau saya jabarkan apa dampak buruknya, dampak negatifnya itu akan panjang banget, videonya nggak selesai-selesai ya. Itu adalah empat jenis toko yang sebagainya nggak usah kalian datangi lagi. Terima kasih yang udah nonton video ini. Bagi yang baru ketemu sama channel YouTube ini, mohon dukungannya untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi supaya saat saya upload video kalian bisa nonton video-video terbaru dari saya. Bantu follow sosmed saya yang lain juga ya untuk konten-konten lainnya. Terima kasih. See you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.